Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Keramat dan Neo Soho. Di hadapan kita juga ada meja Tuhan. Mari kita siapkan segala keberadaan kita, dan kita undang hadirat Tuhan ada menyucikan kita, sehingga kita boleh berlayak masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah online kami Tuhan di hari ini Tuhan. Mari Engkau tolong ibadah ini Tuhan dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua yang melayani Engkau Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami berkenan di dalam hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Siaplah kami untuk memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Dia sudah mati bagi kita, tapi Dia sudah bangkit bagi kita. Dia baik, bahkan sangat baik.
Kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan kemenanganku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Haleluya. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba,
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, akan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tiga kali haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Haleluya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Yang dapat beri hidup, yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Amin Tuhan. Yang beri damai kekal
orang berdosa. Haleluya. Orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, dialah Tuhanku. Dia angkat orang berdosa. Dia angkat Orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, dialah Tuhan. Dia angkat orang berdosa. Haleluya. Dia angkat Orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, dialah Tuhanku. Dialah juru selamat kita. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita. Kita angkat pujian terima kasih buat Golgota. Haleluya. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Haleluya. Yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota, ku selamat. Terima kasih buat Golgota. Oh, terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota-ku. Hatiku penuh syukur. Haleluya. Hatiku, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat Golgota-ku selamat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan
kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang tetap terus memimpin setiap kehidupan kami, untuk tetap berada di jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Allah pada saat ini bersama-sama kita membaca dalam Injil Matius pasal 12 di ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Perikopnya berjudul Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Diceritakan beberapa orang Farisi berjumpa dengan Yesus dan mereka minta tanda. Dalam hati setiap manusia selalu ada keinginan untuk mendapat suatu perlakuan yang khusus. Dan hal itu adalah sesuatu yang lumrah kalau seseorang minta mendapat perlakuan yang khusus. Tetapi perlakuan khusus itu bisa berarti baik, tetapi bisa juga berarti tidak baik. Niat dari orang itu untuk meminta perlakuan khusus artinya mempunyai arti yang baik, tetapi juga kadang-kadang atau bisa juga terselubung keinginan yang tidak baik dalam pikiran seseorang, dalam dia menyampaikan apa keinginannya. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa, kadang-kadang kita tidak tahu apa maksud dari perlakuan khusus yang orang tersebut minta. Bisa berarti baik untuk orang tersebut, tetapi belum tentu baik untuk yang dimintakan pendapat, begitu ya. Nah, dalam
pembacaan yang kita baru saja baca, di sini dikatakan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda kepada Yesus. Dan Yesus tahu hati dan pikiran dari orang-orang ini. Yesus sebut bahwa orang-orang ini sebagai angkatan yang disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Dan orang-orang semacam itulah yang minta tanda kepada Yesus. Hal ini sama halnya kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Di dalam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di pasal 12, Yesus samakan itu dengan Matius pasal 4 ayat 7. Di mana di mana iblis minta kepada Yesus untuk membuktikan kemesiasan dari Yesus. Dalam permintaannya, para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka dikatakan mereka minta tanda di langit. Suatu tanda, kalau tanda di langit, maka apa yang mereka minta adalah tanda yang dapat dilihat oleh banyak orang. Karena apa yang mereka minta adalah tanda yang ada di langit. Kalau saja seseorang mempunyai kemampuan yang luar biasa dan dapat melakukan hal-hal yang spektakuler begitu, dan dapat dilihat oleh orang banyak, maka itu akan memberikan kepadanya suatu kebanggaan. Karena kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang spektakuler bisa terlihat di langit, dilihat oleh banyak orang, akan memberikan kebanggaan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus tidak mau tunduk terhadap permintaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Sebenarnya tidak ada masalah bagi Yesus untuk dapat melakukan hal yang spektakuler, ya, yang seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi pada dasarnya Yesus tidak mau melakukan hal itu karena orang-orang ini, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, adalah orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Allah. Karena itulah Yesus tidak mau memenuhi permintaan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini.
Dan Yesus tidak mau tunduk pada permintaan mereka. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang keras kepala dan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi itulah sebabnya Yesus tidak mau melakukan hal ini. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Orang-orang ini adalah juga orang-orang yang tidak mengerti soal kasih. Mereka juga orang-orang yang tidak mengerti soal iman kepada Allah. Yang mereka tahu hanya soal tanda. Sedangkan di satu pihak, Allah mau agar manusia mengasihi Allah karena mengenal siapa Allah itu. Allah mau agar manusia mengenal atau tahu apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Jadi dasar apa yang Allah mau, apa yang Yesus mau adalah untuk kita orang-orang percaya, pengenalan kita terhadap Yesus adalah pengenalan atas dasar pengalaman kita dengan Allah. Atas dasar iman kita kepada Allah. Keyakinan terhadap suatu kebenaran tidaklah didasari pada pekerjaan atau suatu tanda, tetapi atas dasar iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi, apa yang Yesus tekankan di sini adalah harus ada keyakinan terhadap dalam iman dan kasih kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak miliki. Yang mereka cari hanyalah tanda. Tetapi mereka tidak memiliki iman, mereka tidak memiliki kasih dalam Kristus Yesus. Karena itulah Yesus menolak permintaan orang Farisi ini untuk memberikan tanda seperti yang mereka minta. Suatu tanda diberikan untuk meneguhkan iman seseorang. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak memiliki iman. Karena mereka memang tidak mau percaya. Sebab itu, apa yang mereka minta untuk Yesus lakukan, Yesus tidak lakukan. Karena pada dasarnya adalah karena mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki iman karena mereka tidak percaya pada firman Allah. Mereka tidak memiliki iman karena mereka tidak percaya pada perkataan Yesus. Kalau kita membaca kisah ini, bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu memanggil Yesus menyebut Yesus sebagai guru, sesungguhnya itu adalah hanya bisa dikatakan hanya mulut manis saja. Karena
mereka tidak, sekali lagi, mereka tidak memiliki iman, kepercayaan terhadap Yesus. Mereka tidak ada iman. Tapi mereka berusaha untuk menyenangkan hati Yesus, supaya Yesus mau melakukan apa yang menjadi permintaan mereka. Apa yang mereka panggilan yang mereka sebutkan untuk Yesus sebagai guru, seperti saya katakan tadi, itu hanya bermulut manis. Dan itulah juga sama halnya dengan apa yang iblis sebutkan atau iblis ucapkan pada saat mencobai Yesus, ya, di padang gurun. Kalau kita membaca kisah itu, di sana dikatakan, ditulis bahwa iblis memanggil Yesus sebagai anak Allah. Sama halnya seperti apa yang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gunakan. Panggilan yang hanya bermulut manis. Tidak, panggilan itu sepertinya memberikan pujian, memberikan keagungan begitu, tetapi itu hanya mulut manis, karena sesungguhnya mereka tidak mengakui dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Allah. Kalau kita mengagungkan Tuhan, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita harus adalah sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita. Bukan hanya seperti ucapan-ucapan yang manis saja, yang seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan juga iblis, seperti mengagungkan Yesus, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya akan kuasanya. Orang-orang Yahudi sebenarnya tidaklah, orang-orang Yahudi itu sesungguhnya tidaklah meminta tanda dari Yesus. Karena memang mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, disebutkan mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak mau percaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti akan kasih Allah. Mereka tidak mengerti akan iman kepada Allah. Yang Allah inginkan adalah adanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah karena telah mengalami perbuatan dan menikmati kasih Allah dalam hidup mereka. Jadi keyakinan yang benar terhadap Allah tidaklah semata-mata didasari atas perbuatan baik, tapi keyakinan terhadap Allah haruslah didasari oleh iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Itulah keyakinan yang sebenarnya. Apa yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat hanyalah bermulut manis di hadapan Yesus.
sesungguhnya mereka tidak percaya, mereka tidak memiliki iman terhadap Yesus, dalam Yesus Kristus. Kita memiliki iman dalam Yesus karena Allah yang kita sembah, kita yakin adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Inilah yang menjadi dasar dari keyakinan kita. Dia adalah Allah yang mendengar, menjawab doa-doa kita, tetapi dia juga Allah yang tidak akan memenuhi keinginan-keinginan yang tidak berkenan dengan kehendaknya. Ya, kalau kita membaca di dalam suratan Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah tidak akan memenuhi keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan inilah yang keinginan-keinginan inilah yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat minta kepada Allah. Mereka minta tanda, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di sini katakan, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi minta tanda, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Dia. Karena itulah Yesus tidak memberikan tanda itu. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Perlu untuk kita selidiki dulu keadaan hati kita.
pikiran kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Atau hanya seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka memanggil Yesus sebagai guru, tetapi di dalam hati mereka tidak memiliki kasih itu, kasih terhadap Allah. Kalau kita nanti mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita perlu memperbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kita akan mendapatkan berkat dalam perjamuan Tuhan kalau hati dan pikiran kita bersih. Tetapi jika ada kepalsuan di dalam kita, jangan heran kalau akan mengakibatkan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada berkat, ada kutuk. Sebab itu, kita mau berdoa sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kiranya kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kepalsuan kita. Akui itu semua di hadapan Allah. Minta Allah menguduskan kita. Dan nanti kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Supaya kita memperoleh berkat dari perjamuan Tuhan pada saat hari ini. Saya bilang kita semua tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, setelah kami mendengar sebagian dari firman-Mu, kami datang kepadamu Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Engkau yang tahu keadaan hati kami, Engkau menyelidiki sampai ke dalam dasar hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mungkin orang-orang terdekat kami pun kami tidak mengetahui akan hal-hal yang tidak baik itu. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kami datang kepadamu, Kau kuduskan, sucikan hati kami. Kuasailah hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan hati yang bersih dan berkenan di hadapan-Mu. Supaya melalui perjamuan Tuhan pada saat ini, kami akan memperolehkan berkat dan bukan kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau mengkuduskan kami semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Sesudah itu baru kita akan makan dan nanti minum dari tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita makan dari tubuh Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada saat ini kami dapat bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami percaya dan kami yakin ada kekuatan yang kami dapatkan melalui perjamuan Tuhan pada saat ini Tuhan. Darah dan tubuhmu menyatu dengan kami Tuhan. Itulah menjadi sumber kekuatan kami juga dalam kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Melalui perjamuan Tuhan pada saat ini, kami memperoleh kekuatan Tuhan untuk tetap hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita katakan, amin.